Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-temanku semua. Mohon izin kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Anissa Alifi Abdusyono, dan yang kedua Arifah Mahiroh, dan yang ketiga adalah Dwi Setioko, akan mempresentasikan materi yang berjudul klasifikasi. Latar belakang. Penguasaan kaidah logika perlu dilengkapi dengan seni atau keterampilan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip atau metode-metode berlogika yang tepat dalam latihan terus-menerus. Begitu juga dalam ilmu logika atau biasa disebut dengan ilmu mantik, terdapat salah satu disiplin ilmu tersendiri yang biasa disebut dengan pembagian atau analisis dan klasifikasi, yang mana menjadi suatu disiplin ilmu yang sangat penting dalam sains, sosiologi, dan berbagai ilmu lainnya. Klasifikasi ialah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Para ilmuwan membuat klasifikasi ilmu menjadi 3 golongan besar: ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kealaman, dan ilmu-ilmu humaniora. Pengelompokan barang-barang ini tidak lain agar kita mudah dalam berhubungan dengan benda-benda itu. Bisa kita bayangkan, jika buku di perpustakaan tidak ditata sesuai klasifikasinya, pastinya kita akan kesulitan mencari buku itu. Maka dari itu, pembahasan yang akan kita bahas ialah yang pertama pengertian klasifikasi, dan yang kedua jenis-jenis klasifikasi, yang ketiga hukum-hukum klasifikasi, yang keempat kesulitan membuat klasifikasi, dan yang terakhir adalah manfaat klasifikasi. Pembahasan yang pertama ialah pengertian klasifikasi. Pengertian klasifikasi adalah bagaimana seseorang pada hakikatnya dapat membagi-bagi sesuatu pengertian ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, baik mengenai isi maupun luasnya. Berarti bahwa dapat dikatakan klasifikasi merupakan pembagian dalam bahasa umumnya. Pembagiannya sendiri dalam klasifikasi terdapat 2 golongan, yaitu pembagian logis dan bukan pembagian fisik. Dalam pembagian fisik, masing-masing bagian pada umumnya tidak ada hubungan sama sekali dengan keseluruhannya. Misalnya, mobil bisa dibagi dalam beberapa bagian-bagian seperti roda, setir, kopling, rem, dan bagian lainnya. Namun, dalam mobil tidak dapat dikatakan mobil apabila hanya memiliki satu bagian yang tadi saja, atau bagian yang disebutkan tadi tidak bisa disebut dengan mobil bila bagiannya sendiri tidak lengkap. Lain hanya dengan logis. Golongan ini sederhananya dibagi berdasarkan jenis. Seperti pada kendaraan roda 4, jenisnya sendiri ada berbagai macam, seperti truk, jeep, kontainer, sedan, dan lainnya. Manusia primitif mengelompokkan binatang menjadi binatang yang berbisa dan tidak berbisa, membedakan tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuhan yang bisa dimakan dan tumbuhan yang tidak bisa dimakan. Pengelompokan barang-barang ini tidak lain agar kita mudah dalam berhubungan dengan benda-benda itu. Bisa dibayangkan sulitnya mencari satu judul buku bila buku-buku dalam perpustakaan ditumpuk begitu saja tanpa dibuat klasifikasi. Ada 2 macam cara membuat klasifikasi. Pertama dengan pembagian dan kedua dengan penggolongan. Selanjutnya, jenis-jenis klasifikasi. Jenis klasifikasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, klasifikasi logis dan klasifikasi dikotomis. Klasifikasi logis disebut juga dengan klasifikasi kompleks, yaitu pembagian atau penggolongan kelompok-kelompok dalam suatu himpunan. Klasifikasi logis itu memang baik, namun karena pengetahuan manusia terbatas untuk mengetahui semua anggota kelompok dari suatu himpunan atau genus, pembagian atau penggolongan klasifikasi logis tidak mungkin lengkap. Yang kedua, yaitu klasifikasi dikotomis. Secara etimologi disebut klasifikasi sederhana apabila jumlah subkelasnya hanya 2. Klasifikasi sederhana ini juga disebut klasifikasi dikotomi, atau dari bahasa Yunani
dari kata dika yang artinya menjadi dua dan temein yang artinya memotong. Metode ini masih dianggap berguna sebagai salah satu cara membuat klasifikasi. Untuk contohnya, contoh klasifikasi logis, alat transportasi itu dibagi menjadi ada yang transportasi darat, udara, dan air atau laut. Dan benda dapat dibagi menjadi benda padat, cair, dan benda gas. Untuk contoh klasifikasi dikotomi, membagi jenis binatang ke dalam dua golongan, yaitu binatang beringsang dan tidak beringsang. Masyarakat feodalitas membagi manusia ke dalam golongan bangsawan dan golongan bukan bangsawan. Selanjutnya yaitu hukum-hukum klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi harus lengkap. Yang kedua, klasifikasi harus sungguh-sungguh memisahkan. Yang ketiga, klasifikasi harus menggunakan dasar yang sama dan konsisten. Yang keempat, klasifikasi harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Yang kelima, klasifikasi harus dilakukan secara rapi. Yang keenam, klasifikasi harus menggunakan kriteria yang jelas. Selanjutnya, kesulitan membuat klasifikasi. Apa yang benar untuk keseluruhan juga benar untuk bagian-bagiannya. Tetapi apa yang benar untuk bagian-bagian itu belum pasti juga benar untuk keseluruhannya. Selanjutnya, ada keraguan-raguan tentang apa dan siapa yang sebenarnya masuk ke dalam kelompok tertentu. Selanjutnya, karena tidak berpikir panjang sehingga cenderung mengambil jalan pintas, artinya mengadakan penggolongan yang hitam putih saja. Manfaat klasifikasi atau pembagian. Dalam pengertian secara umum bahwa klasifikasi ialah suatu kegiatan yang mengelompokkan benda yang memiliki beberapa ciri yang sama dan memisahkan benda yang tidak sama. Pembagian harus lengkap, yakni harus menyebut keseluruhan spesies yang dicakup oleh suatu genera. Jika dalam pembagian kita dalam kaitannya di dunia perpustakaan, klasifikasi diartikan sebagai kegiatan pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri-ciri yang sama, misalnya pengarang, fisik, dan isi. Manfaat klasifikasi atau pembagian ada 7, antara lain: pertama, untuk mengetahui keseimbangan koleksi; kedua, untuk mengetahui cakupan ilmu pengetahuan; ketiga, penuntun berpikir sistematis; keempat, membantu dalam menyusun bibliografi; kelima, membantu pikiran atau benak kita untuk melintas kilas fenomena pengelompokan; keenam, memahami benang merah yang terdapat dalam hubungan antara objek yang satu dengan yang lainnya; dan yang terakhir, ketujuh, memahami benda atau objek menurut struktur kodratnya ataupun menurut struktur artifisialnya. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan mengelompokkan semacam itu sangat sering kita lakukan. Pengelompokan barang-barang ini tidak lain agar kita mudah dalam berhubungan dengan benda-benda itu. Bisa dibayangkan sulitnya mencari satu judul buku bila buku-buku dalam perpustakaan ditumpuk begitu saja tanpa dibuat klasifikasinya. Ada 2 macam cara membuat klasifikasi, yaitu pembagian dan penggolongan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembagian adalah: pertama, pembagian harus didasarkan atas sifat persamaan yang ada pada genera secara menyeluruh. Spesiesnya merupakan perubahan tertentu dari sifat persamaan itu. Kedua, setiap pembagian harus berlandaskan satu dasar saja. Ketiga, pembagian harus lengkap, yakni harus menyebut keseluruhan spesies yang dicakup oleh suatu genera. Pembagian dan penggolongan mempunyai arah yang bertentangan. Pembagian bergerak dari atas ke bawah, yakni dari genera kepada spesies, sedangkan penggolongan bergerak dari bawah ke atas, dari individu-individu menuju kepada spesies.
Manusia primitif mengelompokkan binatang menjadi binatang berbisa dan tidak berbisa, membedakan antara tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuhan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Pembagian atau logical division adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya. Definisi yang telah kita pelajari membahas pengertian kata, sedangkan pembagian membicarakan denotasinya. Jika definisi merupakan analisis konotasi, maka pembagian merupakan analisis denotasi. Setiap pembagian harus berlandaskan satu dasar saja. Pembagian yang berlandaskan lebih dari satu dasar akan menghasilkan spesies yang simpang siur. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.